Pukul 7 pagi di sekolah SMA Jadi Perbangsa, 3 orang anak laki-laki sedang berdiskusi. Kebetulan ini adalah hari pertama mereka masuk sekolah setelah libur kenaikan kelas. Mereka berdebat di bawah pohon di pinggir halaman sekolah tempat biasa mereka nongkrong sebelum masuk kelas. Bagaimana bro? Ini kesempatan kita buat nunjukin kemampuan di depan seluruh siswa. Pertanyaan Ajay kepada 2 rekannya Gugun dan Bokir. Kalau gua sih ayo aja, dari dulu kan gua paling berani di antara kalian berdua. Sekarang tanya Bokir deh, mau apa enggak? Gugun mulai menimpali pertanyaan Ajay. Bokir hanya garuk-garuk kepala, dia merasa sedikit kebingungan, ada rasa takut juga. Gimana Kir? Berani gak? Lu dari tadi di mulu kayak patung Gajah Mada. Ejekan Ajay ke Bokir. Gini bro, ini yang akan kita tunjukkan demonstrasi bela diri, jadi kudu bener-bener mateng, gua gak mau ya jadi malu gara-gara kita gagal nih. Bokir mulai bersuara. Nah kan apa gue bilang, si Bokir masih gak berani, ucap Gugun yang sedikit meledek Bokir. Udahlah Kir, percaya sama kita, gak akan ada gagal saat pertunjukan nanti. Gue masih ingat betul dulu pas diajarin silat sama Bang Sabeni dan Abah Sukanta. Ucap Ajay meyakinkan. Ya udah kalau kalian yakin, tapi ingat hati-hati jangan sampai malu-maluin, oke, ucap Bokir. Sekarang kita bagi tugas nih, gue nanti bagian memperagakan jurus tunggal ya. Elu nanti tes kekuatan tubuh dan elukir pemecahan benda. Ucap Gugun sambil penuh semangat. Lah tugas lu enak banget Gun, giliran yang beresiko lu lempar ke gue. Bokir sedikit kesal. Gue kan kecil badannya, lu kan gede Kir, masa badan gede gini gak bisa mecahin batu bata sama genteng, itu enteng kan buat lu. Ucap Gugun meyakinkan Bokir. Ajay tidak terlalu protes atas keputusan Bokir karena memang Ajay sudah siap. Kutil kuda, lu kira genteng sama batu bata dibuat dari tepung terigu? Itu bahan bangunan keras Gun. Ucap Bokir yang sedikit marah kepada keputusan Gugun. Ya udah, jadi gak kita ini tampil di pertunjukannya? Kalau sampai gak ikut, hilang kesempatan buat kita terkenal dan menjadi bintang di sekolah ini. Ajay kembali bersuara. Ya udah, terserah kalian aja, gue ngikut aja, pasrah apapun yang terjadi. Terlihat kepasrahan dari wajah dan ucapan Bokir. Nah gitu dong, masa lu mau lewatin kesempatan besar kayak gini? Lihat no, adik kelas kita ceweknya cakep-cakep, siapa tahu ada yang nyantol dan naksir sama kita. Ucap Gugun dengan penuh semangat. Cewek terus lu pikirin Gun, mending lu hafalin jurus dulu, tar lupa di tengah-tengah pertunjukan malu sendiri. Kata Ajay. Ketika mereka sedang berunding, tiba-tiba anak kelas 12 lewat ke tengah-tengah mereka. Minggir-minggir lu tikus-tikus, kot ngalangin gua aja, Ronald yang lewat ke depan Ajay dan teman-temannya sambil mendorong tubuh Gugun yang memang sedikit menghalanginya. Ait sabar bos, lu mau lewat gak usah sambil dorong gitu dong, bentak Gugun yang tidak terima didorong oleh kakak kelas beserta pasukannya. Lu nyolot sama gua? Berani lu sama gua? Bentak Ronald. Hajar aja bos, kasih pelajaran nih trio konyol ini, ucap salah seorang teman Ronald. Siapa yang gak tahu Ronald di sekolah SMA Jadi Perbangsa? Dia adalah anak pengusaha kaya dan dia juga terkenal badung, suka berkelahi dan selalu ingin jadi nomor 1 di sekolah. Rata-rata anak dari semua kelas takut berhadapan dengan Ronald. Mungkin bukan karena Ronald jago bela diri, tapi lebih melihat orang tuanya yang banyak uang dan bisa melakukan apa saja buat anaknya. Pernah suatu ketika kejadian Ronald berkelahi dengan teman sekelasnya, dia sudah jelas bersalah karena memulai perkelahian. Tapi berkat bantuan orang tuanya dia bebas dari hukuman skorsing, dan malah temannya yang dia pukuli yang keluar dari sekolah SMA Jadi Perbangsa. Lu bertiga mau cari perkara sama gua enggak? Bentak Ronald. Orang lain takut sama lu, tapi itu gak berlaku buat gua. Bokir yang tersulut emosinya mulai bicara dengan mendekatkan mukanya ke wajah Ronald. Bek, tangan Ronald mendorong dada Bokir dan menjauhkan tubuh Bokir dari dia. Nantangin gua lu, ucap Ronald. Kir udah Kir, ngalah aja, ucap Gugun yang berbisik di telinga Bokir. Bokir melirik ke Gugun sambil berbisik, alah kok lu jadi penakut sih? Oke gua hajar sekarang juga, ucap Ronald sambil mengepalkan tangannya dan siap meninju Bokir. Tapi sebelum itu terjadi, salah seorang guru melihat kejadian itu padahal namanya kebetulan dia adalah wali kelasnya Bokir.
Hei berhenti, teriak Pak Dahlan. Seketika keributan Ronald dan kawan-kawan terhadap Bokir Ajay dan Gugun berhenti, Pak Dahlan bergegas menghampiri mereka. Kalian apa-apaan ini pagi-pagi sudah bikin gaduh aja? Gak ada mau malunya dilihatin adik-adik kelas kalian. Ucap Pak Dahlan. Mereka nyolot duluan Pak Ronald yang mencoba membela diri. Lu dan teman-teman lu yang bikin perkara duluan, gak mungkin kita nyolot kalau gak ada perkara, ucap Bokir. Sudah berhenti, jangan saling menyalahkan, sekarang kalian bubar dan masuk kelas masing-masing, CEPAAT, bentak Pak Dahlan. Seketika mereka tertunduk dan mulai membubarkan diri kembali ke kelas masing-masing. Kebetulan kelas Ronald dan kelas mereka bertiga berlawanan arah, jadi mereka saling berjauhan dan tidak ada gesekan. Bokir Ajay dan Gugun berjalan menuju kelasnya, sesampainya di kelas mereka duduk di bangku masing-masing yang kebetulan berdekatan. Hampir aja lu ngejerumusin kita dalam masalah kir, Gugun mulai membuka percakapan. Lalu gak berani sama Ronald, Gun? Tanya Bokir. Bukannya gak berani, tapi gue gak mau ada masalah sama tuh orang resa, kata Ugun dengan sedikit pembelaannya. Ngeles terokos nih, Gugun bajai, ledek Bokir sambil terkekeh, begitupun dengan Ajay. Lu tadi bahas tentang pentas ngeledek Bokir, Gun, tapi giliran ada masalah lu jadi penakut, hihi, Ajay menimpali ledekan Bokir. Sudah gak penting bahas itu, sekarang kita konsep buat tampilan kita nanti jam 11 siang mumpung guru belum masuk kelas. Sekalian kita tunjukkan nanti kepada Ronald siapa kita sebenarnya. Ucapan Gugun yang begitu pedenya. Bokir dan Ajay kompak bersuara. Imam memih. Tiba-tiba teman di sebelah mereka menyapa. Tadi ada apa ribut-ribut di luar? Kalian berkelahi ya? Citra bertanya kepada mereka bertiga. Oh biasa Cit, ada sedikit gesekan di antara lelaki, hehe, Ajay menjawab. Hati-hati loh kalian, jangan sampai berurusan sama Ronald, bisa ribet nanti, Citra mencoba mengingatkan teman-temannya. Tenang aja Cit, kita gak akan memperpanjang masalah yang tadi kok, itu juga kalau si Ronaldnya gak memperpanjang, kata Bokir. Sebisa mungkin hindari saja bermasalah sama anak itu. Ngomong-ngomong, kalian tadi bilang mau tampil di acara demonstrasi bela diri ya? Kalian gak salah? Citra kembali bertanya. Iya Cit, kita mau coba tampil, siapa tahu jadi bintang di sekolahan, hehehe, kata Ugun. Oke, semoga berhasil ya. Ingat jangan malu-maluin kelas 11 IPA ya, kata Citra sambil berlalu pergi ke bangku tempat duduknya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah tiga sahabat ini berhasil tampil memukau atau malah sebaliknya? Kita tunggu di bab selanjutnya. Jangan lupa masukannya ya, terima kasih. Bab 2, benar-benar di luar perkiraan. Hari sudah menunjukkan jam 10:30, saatnya istirahat pertama. Gugun, Bokir dan Ajay langsung menuju kantin yang ada di belakang sekolah. Mereka kembali berdiskusi tentang masalah tampilan yang nanti akan mereka tampilkan. Jay, gimana, udah siap belum buat nanti, waktunya tinggal 30 menit lagi? Gugun bertanya pada Ajay sambil menyantap mie instan yang dia pesan, sementara Bokir sedang menikmati teh manis dinginnya dengan santai. Gue sudah 100% siap, coba tanya tuh si Bokir, balas Ajay. Gue juga udah siap, tenang aja, secara nyali gue lebih bagus ketimbang lu berdua. Kejadian tadi pagi juga sudah membuktikan, bukan? Ledek Bokir kepada dua temannya itu. Yalah sombong amat lu Kir, tadinya gue juga mau melawan ke Ronald, tapi kan gue gak mau dan anti ribut di sekolah, jawab Gugun dengan pedenya. Tiba-tiba saja di luar ada siswa yang berteriak sambil menghampiri mereka bertiga. Ya, dia adalah Ronald. Halo semuanya, siswa-siswi yang ada di kantin, mohon perhatiannya sebentar, ada pengumuman penting, teriak Ronald di depan semua anak yang sedang makan di kantin, diikuti ulah tawa para anak buah Ronald seakan mengejek. Sontak anak-anak yang ada di kantin menoleh ke arah Ronald yang sudah berdiri di depan meja Gugun dan teman-temannya. Hari ini katanya akan ada pertunjukan keahlian murid di sekolah ini, dan kebetulan di sini ada 3 orang yang katanya si pendekar akan mempertontonkan keahlian mereka nih. Teriak Ronald di kantin yang sedang penuh diisi siswa-siswi yang sedang beristirahat dan makan. Nah lo yakin mereka pendekar? Ucap Mario teman Ronald sambil menahan tawa. Yakinlah, buktinya tadi pagi ada yang sok jagoan mau lawan gue, hehe. Ronald mulai mengolok-olok mereka bertiga.
Bokir mengepalkan tinjunya dengan keras serta nafas yang mulai ngos-ngosan karena menahan emosi, tapi Ajay mencoba memegang pundak Bokir dan coba menenangkannya sementara Gugun hanya menundukkan wajahnya. Kenapa kalian diam, bukannya tadi pagi beringas mau coba melawan King Ronald? Ucap Ronald sambil menepuk dada dengan sombongnya. Lihat Nal, muka mereka lucu seperti orang yang akan bertemu malaikat maut. Alek ikut meledek mereka bertiga. Sasti, jangan begitu kamu, mereka ini katanya pendekar Loyatut. Haha, ucap Ronald kembali meledek mereka bertiga. Hahaha, serempak teman-teman Ronald menertawakan mereka. Bokir sudah tidak bisa menahan emosinya, tapi untungnya dia ingat apa yang dikatakan Citra di kelas. Jangan pernah berurusan sama Ronald, itu bisa membuat suasana akan jadi tambah rumit. Sorry kalau King Ronald mengganggu mood kalian yang sedang persiapan untuk pertunjukan. Kita lihat saja nanti siapa yang lebih memukau di hadapan para siswa. Bisakah pertunjukan bela diri kalian mengalahkan freestyle soccer King Ronald? Kita buktikan nanti di lapangan, hahaha. Ucapan Ronald yang meledek mereka sambil meninggalkan kantin. Ronald sepertinya puas mengolok-olok Bokir, Ajay dan Gugun. Sampai keluar kantin pun dia dan kawan-kawannya masih terdengar tertawa. Sudahlah Kir, jangan diambil hati tuh anak, nanti bakal kena karma akibat kesombongannya, ucap Ajay seraya menenangkan Bokir yang dari tadi menahan emosinya. Ya udah yuk, siap-siap, kayaknya kepala sekolah sudah memberikan pengumuman buat anak-anak kelas 10 berkumpul di lapangan itu, tandanya pertunjukan akan segera dilakukan, ucap Gugun. Ya udah, kita ganti kostum dulu, kita tampil di urutan keempat tepat setelah Ronald menampilkan freestyle soccer-nya. Jadi ada waktu siap-siap. Batu batanya sudah disiapin kan? Bokir bertanya pada Gugun. Udah dong, sebelum ke kantin gue udah siapin tuh batu bata di pinggir lapangan upacara biar gampang ngambilnya, jawab Gugun. Ya udah yuk kita siap-siap, ajak Ajay kepada kedua temannya. Pukul 11 para siswa dan siswi sudah berkumpul di lapangan, terutama siswa kelas 10 yang penasaran terhadap tampilan-tampilan yang akan kakak kelas mereka tampilkan. Pertunjukan pertama berjalan dengan baik, begitupun penampilan kedua dari komunitas pantomim kelas 12 IPS. Banyak tepuk tangan dari para penonton. Tiba waktunya pertunjukan ketiga, yaitu pertunjukan freestyle soccer dari Ronald dan teman-temannya. Suasana begitu meriah, banyak tepuk tangan bahkan teriakan-teriakan histeris dari para siswa terutama wanita. Tidak bisa dipungkiri, selain jago mengolah bola, Ronald pun memiliki tampang yang sangat tampan. Kita harus bisa lebih meriah nih dari si kampret Ronald, ucap Gugun sambil meremas-remas tangannya sendiri. Yakin aja kita pasti lebih dari itu, Ajay menimpali. Kayaknya gue bakal jadi sorotan nih di antara kalian bertiga, soalnya bagian gue lebih menantang, ucap Bokir. Alah kepedean banget lu sempak bolong, jawab Gugun kepada Bokir. Ya iyalah, gue bakal banyak perhatian soalnya semua siswa bakal tahu seberapa kuatnya gue dan juga tampang gue gak jelek-jelek amat dibandingin lu berdua, masih cakepan gue. Sekali lagi Bokir meledek kedua temannya. Udah berani menilai fisik lu ya, mentang-mentang lu tinggi dan paling cakep di antara kita bertiga, ucap Ajay dengan sedikit kesal. Fakta bro, fakta, ucap Bokir sambil mengangkat kedua bahunya. Udah jangan banyak bacot lah, kita siap-siap, si Ronald udah beres sebentar lagi Amsi akan memanggil kita, kata Gugun. Baiklah anak-anak, sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan seni bela diri pencak silat modern dari siswa kelas 11 IPA. Beri tepuk tangan yang meriah, suara Amsi yang begitu keras karena menggunakan pengeras suara. Tepuk tangan dari penonton dan dari jajaran guru yang menyaksikan begitu meriah. Tibalah saatnya buat Gugun, Ajay dan Bokir beraksi. Mereka mulai memasuki lapangan. Gugun dengan keahliannya menunjukkan gerakan-gerakan bela diri dengan begitu apiknya sehingga banyak tepuk tangan dan sorak-sorai kepadanya. 3 menit sudah Gugun menunjukkan keahliannya. Kini giliran Ajay menunjukkan kekuatan tubuhnya. Dia ditendang, dipukul sangat kuat oleh Bokir. Tapi dia tak bergeming seolah tidak merasakan sakit. Bahkan Gugun nekat membawa para penonton untuk mencoba memukul tubuh Ajay dan ya terbukti Ajay memang kuat sehingga tepuk tangan sangat meriah diberikan kepada Ajay. Tiba waktunya untuk Bokir unjuk gigi kemampuannya. Saatnya beraksi, Bokir bergumam. Dari kejauhan Ronald menyaksikan pertunjukan mereka, sesekali dia tersenyum sinis kepada mereka bertiga. Waktunya sudah tiba membuat kalian malu, hehehe, Ronald berkata kepada dirinya sendiri, bahkan dia tidak melepaskan pandangannya dari pertunjukan. Sebelum Bokir beraksi, dia melihat ke arah Ronald sambil tersenyum kecut.
Begitupun Ronald, dia melemparkan senyum sinisnya kepada Bokir. Bera, kakak batu bata pertama pecah dipukulkan ke punggung Bokir oleh Ajay. PRANG genteng hancur dipukul oleh tangan Bokir. Tepuk tangan penonton semakin menggila dan semakin berantusias untuk atraksi selanjutnya. Bokir berdiri dengan tegap, saatnya ending dari pertunjukan, sebuah batu bata akan dipukulkan ke dahi Bokir. Saatnya untuk keberhasilan kita, lu bakal kalah telak kampret, Ronald Bokir berkata kepada dirinya sendiri. 1, 2, 3 Dewa kakak. Batu bata mendarat di dahi Bokir. Tapi apa yang terjadi, batu bata itu tidak pecah, dan ternyata batu bata tersebut diganti oleh balok kayu yang dicat menyerupai batu bata. Ajay dan Gugun mulai panik dengan keadaan setelah mereka sadar bahwa yang dipukulkan ke kepala Bokir bukan batu bata melainkan balok kayu yang menyerupai batu bata. Sialaan, siapa yang mengganti batu bata dengan balok keras? Ajay sangat kaget dan tidak percaya. Penglihatan Bokir mulai berkurang kunang, darah mulai keluar dari dahinya, penonton berhenti bertepuk tangan, sedetik kemudian. BROU, katubuh Bokir ambruk tidak sadarkan diri. MAMPUSSSS, ucap Ronald yang diikuti ketawa puas bersama teman-temannya. Ya, batu bata yang asli sudah ditukarkan dengan balok kayu yang dicat menyerupai batu bata oleh Ronald. Makin seru aja nih ceritanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? TUNGGWIN Bapak CNANJUTAN ya? Saran dan komentar ditunggu ya. Bab 3. Bokir terbangun, matanya masih samar-samar melihat. Dia mencoba memfokuskan pandangannya. Dia melihat dua temannya, Ugup dan Ajay, yang setia menemaninya. Bokir memegang kepalanya, namun ada sakit ketika dia memegang jidatnya. Perban tertempel di jidatnya. Alhamdulillah, lu udah sadar, kata Ugun kepada Bokir. Anjir, masih pusing Gun, kata Bokir sambil memegangi kepalanya. Namun dia mencoba untuk menguatkan diri. Ajay mencoba membantunya. Dia seperti merasa bersalah kepada Bokir, tapi Bokir sadar bahwa yang terjadi kepadanya bukan kesalahan teman-temannya. Di mana kita? Tanya Bokir kepada teman-temannya. Kita di rumah sakit, Kir. Nanti Pak Yayan akan menjenguk kemari, kata Ajay menjawab pertanyaan Bokir. Siapa yang sudah menukar batu bata itu, ya? Ini sudah keterlaluan, kata Bokir yang masih memikirkan kejadian naas tersebut. Sudahlah Kir, jangan dulu mikirin itu. Lebih baik lu segera sembuhkan dulu lukamu. Pihak sekolah juga sudah berusaha untuk menemukan siapa pelakunya, kata Ugun menenangkan temannya itu. Tak lama kemudian Pak Yayan masuk ke ruangan tempat di mana Bokir dirawat. Bagaimana keadaanmu? Sudah membaik? Tanya Pak Yayan kepada Bokir. Alhamdulillah sudah Pak, hanya sedikit agak ngilu aja nih kepala, jawab Bokir. Apa Bapak harus menelpon orang tuamu, atau tidak perlu? Kata Pak Yayan. Tidak usah Pak, jangan bikin orang tua saya khawatir, ini cuma insiden kecil biasa dalam bela diri, kata Bokir kepada Pak Yayan. Buni ada-ada saja kau ini, sudah terbaring saja masih dianggap biasa, kata Pak Yayan kepada Bokir. Memang nama asli Bokir adalah Boni Kartasasmita, tapi teman-temannya memanggilnya dengan sebutan Bokir. Mereka mengobrol beberapa bahasan, namun dan tentunya membahas tentang apa yang terjadi kepada Bokir. Namun Pak Yayan belum bisa memastikan dan menemukan siapa yang berbuat seperti itu kepada Bokir. Setelah beberapa saat akhirnya Bokir sudah bisa dibawa pulang dan dinyatakan sehat. Namun Pak Yayan menyuruh mereka bertiga untuk pulang ke kosannya. Meskipun di sekolah masih ada jam pelajaran, ketiganya lalu pulang ke kosan. Kebetulan mereka menyewa kosan satu kamar yang bisa diisi oleh 3 orang. Maklum anak kampung, jadi mereka mengirit keuangan sebaik mungkin. Sesampainya di kosan, mereka bertiga tidak langsung istirahat, malah mencoba menganalisa kejadian yang menimpa mereka pada saat demonstrasi di sekolah. Satu nama yang mereka curigai dia adalah Ronald. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu jika memang Ronald pelakunya. Oke, besok kita bikin dia mengaku di hadapan semua siswa dan di depan para guru, bagaimana? Tanya Ajay kepada kedua temannya. Okelah kalau begitu, sekalian aja kita bikin dia kapok dan tidak berbuat semena-mena,
kata Ugun menimpali. Kir gimana? Tanya Ajay. Udah gua ikut aja rencana kalian, yang penting ketemu pelakunya. Jawab Bokir. Entah rencana apa yang akan dibuat mereka bertiga, yang pasti, mereka akan melakukan sesuatu besok. Pagi tiba saatnya berangkat sekolah. Ketiga anak kampung itu sudah bersiap-siap, bahkan mereka seperti berangkat lebih awal, tidak seperti biasanya yang menunggu waktu agak siang. Sesampainya di sekolah kebetulan belum terlalu banyak siswa yang datang. Bokir menjadi pusat perhatian setiap siswa yang melihatnya, dari adik kelas sampai kakak kelas, bahkan ada beberapa orang yang mengejeknya. Hahaha, katanya si pendekar tapi kepalanya bocor. Lu gak tamat sih belajarnya, sini belajar lagi sama gua. Kata kelas 3 yang meledek Bokir sambil menepuk-nepuk pundak Bokir. Tenang bang, ini sudah biasa. Jawab Bokir sambil berlalu dari hadapan kakak kelasnya itu. Mereka bertiga pergi ke gedung olahraga yang biasa dipakai untuk latihan futsal. Gugun dan Ajay masuk ke dalamnya, sementara Bokir menjaga di luar pintu. Selang beberapa menit mereka keluar kembali dan menuju arah kelas mereka. Di tengah perjalanan menuju kelas, Bokir dan yang lainnya bertemu dengan Citra. Dengan sedikit menahan tawa, Citra mencoba bertanya kepada Bokir. Kamu tidak apa-apa, Kir? Udah sembuh kan? Kata Citra sambil menahan tawa. Yaelah, gua tuh udah biasa kena hantaman keras, jadi tenang saja, kata Bokir. Udahlah Citra, kalau mau ketawa-ketawa aja, gak usah ditahan, celetuk Gugun kepada Citra. Sempak kudanil diem lo, kata Bokir sambil menoyor kepala Gugun. Udah sesam pendekar, jangan saling bertengkar, hehehe, kata Citra kepada mereka bertiga. Loh, kok kamu ketawa sih? Memangnya aku lucu? Tanya Bokir kepada Citra. Enggak sih, cuman aneh aja. Kata kamu biasa dengan benturan keras, tapi kemarin kenapa pingsan, hehehe. Maaf ya, aku gak bisa nahan, hehehe. Kata Citra sambil terus menertawakan Bokir. Mungkin maksud Bokir, sudah terbiasa pingsan, Citra. Jawab Ajar. Wah, mulai ngelunjak nih biji karet, kata Bokir sambil menunjuk Ajay. Mereka larut dalam candaan sambil berjalan menuju kelasnya. Tiba-tiba di perjalanan ada sang penguasa sekolah bernama Ronald, yang kebetulan Ronald itu menyukai Citra, dan yang membuat Ronald risih adalah Citra sekelas dengan Bokir, Ajay, dan Ugun, dan mereka seperti berteman dengan sangat akrab, jadi pantas saja Ronald selalu ingin membuat mereka bertiga kelihatan payah dan bodoh di sekolah SMA Jati Prangsang. Hei Citra, ngapain bareng sama pendekar palsu, kata Ronald menyapa Citra, dan diikuti oleh tawa dari teman-temannya. Bokir yang emosi segera maju, namun Gugun menahannya. Apa lu mau lawan gua? Jidat udah bocor aja belagu, kata Ronald sambil menunjuk muka Bokir. Halu kan yang bikin pertunjukan kita berantakan, mau bikin kita dipermalukan di depan umum Enenegram, kata Ajay yang sedikit naik pitam. Mana buktinya Gopka, jangan asal ngomong lu, kalian saja yang bego mau sok-sokin atraksi di depan murid baru. Ilmu silat baru secuil aja mau bikin atraksi, gagal kan lu, malu lu seumur hidup, hahaha, kata Ronald kepada Ajay. Sudah Kak Ronald, tolong ya, kami mau ke kelas, jadi bisa dilanjut nanti jam istirahat diskusinya, oke? Kata Citra kepada Ronald. Oh tentu bolehlah, kalau buat Citra yang cantik King Ronald pasti nurut, tapi nanti Citra bisa kan ngobrol sama Ronald si keren permanen jam istirahat, kata Ronald kepada Citra. Hyuyik, keren permanen dari mananya? Kata Bokir. Berisik lu pendekar palsu, mau gua gebukin sekarang juga, kata Ronald sambil menyuruh teman-temannya untuk melawan Bokir dan temannya. Udah kak, udah, maafin teman Citra ya, kata Citra kepada Ronald, lalu Citra memegang tangan Bokir dan membawanya berjalan ke kelas. Ajay dan Gugun pun mengikutinya. Citra, jangan terlalu sering main sama mereka bertiga, nanti kamu ketularan bego, hahaha, teriak Ronald sambil diikuti gelak tawa bersama teman-temannya. Waktu istirahat telah tiba, Bokir, Gugun dan Ajay sengaja tidak ke kantin terlebih dulu. Mereka segera menuju gor futsal yang ada di sekolahnya, yang merek masuki tadi pagi-pagi. Terlihat banyak anak-anak sedang melakukan kegiatan.
Ada yang bermain futsal, ada juga yang sekedar nongkrong, ada juga yang sedang makan siang, dan masih banyak lagi. Sepertinya gor futsal menjadi tempat favorit untuk nongkrong di kala istirahat jam pelajaran. Gugun dan Ajay turun ke lapangan futsal itu. Mereka mencoba ikut bermain dengan teman-teman dari kelas lain, bahkan dengan kakak kelas mereka. Sedangkan Bokir hanya duduk di bangku pinggir lapangan sambil memegang handphone Android-nya. Tak lama kemudian Ajay pergi ke belakang dan mengambil sebuah bola yang agak berbeda. Dia menyimpannya di dekat Bokir. Lu jaga nih bola, oke? Terus lu nyalain kamera sebentar lagi, sialan itu pasti datang. Dia akan belaga sok jagoan dan lu pura-pura gak lihat, kata Ajay kepada Bokir. Siap komandan, jawab Bokir. Pucuk dicinta ulam tiba, Ronald dan teman-temannya masuk ke dalam gor. Dia yang merasa paling jago dengan futsalnya mulai berlaga seperti sang juara. Lalu dia melihat Bokir yang berada di pinggir lapangan, yang sedang duduk di sebuah bangku. Lalu dia melihat ke arah bawah, terlihat Bokir sedang menginjak sebuah bola. Dengan niat jahilnya Ronald pun mengendap-endap dan berlari kecil, dia akan mengagetkan Bokir dengan menendang bola yang diinjaknya. Ronald berlari ke arah Bokir, dan dengan sekuat tenaga Ronald menendang bola yang diinjak Bokir. Jebrit! Ronald meringis kesakitan, karena bola yang diinjak Bokir ternyata bol palsu yang diisi sebuah batu bulat. Bokir berpura-pura kaget, dan mengarahkan kameranya ke arah Ronald yang sedang meringis kesakitan, dan dia sedang coba dibantu temannya untuk berdiri. Semua siswa yang berada di gor tertuju pandangannya ke Ronald. Kenapa lu? Tanya Bokir kepada Ronald yang sedang kesakitan. Kurang ajar lu, anjing nenegrem. Ini pasti kerjaan lu kan? Lu mau bels yang kemarin waktu pertunjukan lu kan? Teriak Ronald kepada Bokir. Yaelah, mana gua tahu. Kan lu bilang bukan elu pelakunya, jawab Bokir. Nenegrem, sialan lu. Lu pasti udah tahu gue yang lakuin kan, jadi lu balas dendam, kata Ronald kepada Bokir, sambil terus memegangi kakinya. Oke, terima kasih, kata Bokir sambil mematikan rekaman HP-nya. Kalian semua sudah tahu kan siapa orang yang sudah bikin gua celaka? Teriak Bokir kepada seluruh siswa yang ada di gor tersebut. Semua siswa saling berbicara satu sama lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Sepertinya kebusukan Ronald telah diketahui. Ronald yang merasa malu menyuruh teman-teman setianya untuk menghajar Bokir. Namun Bokir segera berlari keluar gor tersebut. Ajay dan Gugun mengikutinya. Teman-teman Ronald mengejar mereka bertiga. Mereka bertiga berlari menuju toilet sekolah, dan sayangnya mereka salah masuk ke toilet perempuan. Mereka bertiga bersembunyi di satu ruangan toilet. Teman-teman Ronald kehilangan jejak. Setelah situasi mulai aman, Bokir mencoba untuk keluar, tapi pintu tiba-tiba diketuk. Tok, siapa di dalam, apa masih lama? Tanya seorang siswi perempuan. Anjir Kir, kita salah masuk, ini toilet perempuan, kata Gugun. Iya, tunggu sebentar, jawab Ajay dengan menyerupai suara wanita. Siswi itu tidak beranjak pergi, malah semakin pintu itu diketuk. Cepetan, hei, aku kebelet ini, kata siswi yang ada di luar. Brut, Gugun tak kuasa menahan angin di dalam perutnya. Kebiasaan lu, kata Bokir sambil menutup hidungnya. Makin lama makin mereka tidak bisa menahan aroma yang keluar dari perut Gugun. Akhirnya mereka terpaksa keluar, dan ketika mereka keluar, siswi yang tadi mengetuk pintu kaget dan berteriak sehingga keadaan semakin gaduh. Mereka bertiga segera berlari dari WC tersebut. Walaupun ditimpuki dengan berbagai macam sampah dan cangkang snack oleh para siswi yang mengantri untuk ke WC, teman-teman Ronald mendengar kegaduhan itu, lalu mereka berlari ke arah sana, dan benar saja Bokir dan temannya keluar dari arah WC perempuan. Mereka berpapasan dan akhirnya perkelahian tidak terhindarkan hingga beberapa orang siswa melaporkannya kepada guru yang ada di sekolah tersebut, dan mereka semua yang terlibat digiring ke ruangan kesiswaan. Dasar murid-murid bandel, sekolah ini tempat belajar bukan tempat berkelahi. Kalau kalian mau berkelahi lebih baik tidak usah sekolah. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, kata guru kesiswaan menanya kepada semua siswa yang sedang berada di ruangan tersebut, termasuk Ronald. Bokir memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Dia melakukan itu untuk mencari tahu orang yang menjahilinya ketika demonstrasi pencaksilat.
Dengan bukti yang ada, Bokir memperlihatkan semua bukti rekaman yang dia dapat waktu di GOR. Semua sudah dijelaskan, guru-guru sedang membicarakan dan mempertimbangkan semuanya, sementara Bokir hanya saling tatap dengan Ronald. Tatapan kebencian terlihat dari Ronald, namun Bokir meledeknya dengan mengacungkan telunjuknya ke arah Ronald. Satu sama kata Bokir diseratai dengan tawa kecil dari Ajay dan Gugun. Ronald merasa diledek dan emosi. Dia menghentakkan kedua kakinya ke lantai dan mencoba untuk berdiri. "Braaki, aduh Emma sakit," kata Ronald yang lupa kalau kakinya sedang sakit karena menendang bola di GOR tadi. "Tenang bos, tenang, tahan-tahan," kata teman-teman Ronald. Bokir, Gugun dan Ajay semakin dibuat terpingkal-pingkal oleh kelakuan Ronald. Mereka menahan tawa sekuat mungkin sampai mengeluarkan air mata saking menahan tawanya. Tak lama kemudian guru kesiswaan datang ke hadapan mereka yang ada di ruangan itu. "Ronald, kesalahanmu sudah jelas. Kamu yang hampir saja mencelakai Boni ketika saat demo di sekolah. Jadi kamu diskor selama 3 hari, dan Bapak akan kirimkan surat pemberitahuan kepada orang tuamu," kata guru kesiswaan kepada Ronald. "Loh Pak, kok gitu, saya kan hanya bercanda saja. Terus tidak adil dong Pak, kaki saya juga terluka, masa mereka kagak dihukum," kata Ronald. "Membuat orang celaka kamu bilang cuman bercanda. Otakmu dipakai Ronald, kamu sudah kelas 3, sebentar lagi kau lulus dari sini," kata guru kesiswaan itu kepada Ronald. Ronald pun tidak bisa apa-apa, dia pasrah dengan hukuman yang dia terima. "Dan kalian bertiga, karena kalian sudah bikin gaduh satu sekolah dan dengan cara yang salah juga menemukan pelaku sehingga terjadi perkelahian. Kalian bertiga dan yang terlibat perkelahian tadi, Bapak hukum harus membersihkan semua ruangan kelas di sekolah ini sebelum kalian pulang nanti, paham?" kata sang guru kesiswaan kepada mereka bertiga dan teman-teman Ronald yang terlibat perkelahian di sekolah. Tidak terasa ini sudah hari ketiga, di mana ini adalah hari terakhir Ronald diskors dari sekolah. Namun selama 2 hari keadaan sekolah terasa aman, tidak ada orang rese yang biasa mengganggu anak-anak lain. Teman-teman Ronald pun seperti tak mau bikin masalah, maklum bosnya tidak ada jadi, keberaniannya pun berkurang. Bokir, Gugun dan Ajay kini tidak dapat cemoohan lagi dari siswa lainnya karena tragedi waktu itu sudah diketahui penyebabnya. Jadi mereka kini mendapat pujian karena berhasil memecahkan masalah yang menimpa mereka. Hari itu sudah memasuki jam istirahat, mereka bertiga seperti biasa mengunjungi kantin sekolah untuk jajan dan makan siang. "Kira ini hari terakhir si Ronald diskors. Besok dia masuk, alangkah baiknya kita gak bikin perkara dulu sama dia," kata Jah kepada Bokir. "Tergantung, dia cari gara-gara apa kagak? Ya kalau cari gara-gara masa gue harus diem, mau dikemanain harga beras? Harga diri," jawab Bokir. "Bener lu Kir, kita itu jangan seperti anak-anak lain yang mau dijajah dan dikerjain seenaknya. Mentang-mentang dia anak orang kaya seenak jidat menghina dan melecehkan harga diri orang lain. Gue setuju mah Bokir," jawab Gugun. "Selalu pada deh, gue cuma ngingetin. Gue gak mau bersih-bersih satu sekolah lagi," jawab Ajay. "Wah cemen lu Jah, gak seru," jawab Gugun. Obrolan mereka berlanjut sampai jam masuk pelajaran berbunyi, dan mereka kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran sampai jam pulang sekolah. Setelah bel pulang berbunyi, mereka bertiga pulang bersama. Hari ini sengaja mereka tidak naik kendaraan umum, mereka berjalan kaki saja menuju kosan tempat tinggal mereka. Namun di jalan mereka melihat ada segerombolan anak muda dengan pakaian seperti preman, mereka berkumpul di seberang jalan. Yang membuat mereka tercuri perhatiannya adalah Citra yang berada di hadapan para pemuda tersebut. Mereka bertiga tak lantas menyeberang jalan, namun mereka memperhatikan Citra dari kejauhan. Dan ternyata salah satu dari pemuda tersebut adalah Ronald. Dia sedang menggoda Citra yang akan pulang sekolah. Para preman itu memakai pakaian yang sama di mana di belakangnya bertuliskan Smak Jaya Abadi. "Sepertinya Citra sedang diganggu Kir," kata Ajay. "Ya ternyata si Ronald punya geng, kayaknya dia ketuanya, soalnya yang lainnya kayak nurut sama si Ronald," jawab Bokir. "Lo yakin itu gangster?" kata Gugun sedikit heran. "Lu lihat aja no, bajunya sama, ada gambar tengkoraknya sama tulisan Smak Jaya Abadi,"
Jawab Ajay. Kok kayak nama toko bangunannya Jaya Abadi, jawab Gugun. Ya mana gue tahu, lu aja yang protes no sama si Ronald. Jawab Ajay. Ya maksud gue kerenan dikit lah kalau nama geng, Smack pembunuh daratan atau apalah. Jangan Jaya Abadi kesannya kayak toko bangunan. Jawab Gugun kepada Ajay. Lah kok lu protes ke gua? Kan gua bukan ngegotanya. Jawab Ajay sedikit sewot. Ah, berisik lu pada. Malah ngeributin tulisan di baju orang. Lu pada mau bantuin Citra gak atau gue nyebrang sendiri nih? Kata Roni kepada kedua temannya itu dengan nada sedikit kesal. Ya mau kir, si Gugun nih yang duluan bahas nama gangster. Jawab Ajay. Ya sudah ayo kita nyebrang, ajak Bokir kepa kedua temannya itu. Lalu mereka bertiga menyeberang jalan dan mendekati kerumunan pemuda yang sedang mengganggu Citra. Ada apa ini? Teriak Bokir, seketika kerumunan itu berbalik ke arah Bokir. Ronald yang sangat benci mereka bertiga segera maju ke depan. Hei, ada jagoan rupanya. Ini bukan urusan lu pada ya, jadi jangan ikut campur. Kata Ronald. Citra merasa sedikit lega karena ada Bokir yang menghampirinya. Dia segera beranjak ke samping Bokir. Citra sayang kenapa mendekat kepada mereka, ajakan kakak belum dijawab. Kata Ronald. Aduh kak, dari tadi Citra udah jawab, gak bisa keluar malam buat makan malam bareng kak Ronald. Jawab Citra. Nah lo dengar sendiri kan dia kagak mau, masih maksa aja, kata Bokir sambil mendekat ke arah Ronald. Tapi tiba-tiba anak buah Ronald yang bernama Dudi maju ke depan, dengan perawakan yang agak kurus, rambut gondrong dan gigi atas yang sedikit maju ke depan, membuat Dudi susah berbicara huruf P dan B. Minggir Fos biar wayang urus mereka, kata Dudi kepada Ronald. Ha bos bukan Fos, kata anak buah Ronald yang lain kepada Dudi. Kalian mau berurusan hama heng kita? Frani-franinya hanghu Fos kita. Kata Dudi kepada Bokir dengan sedikit muncratannya ke arah wajah. Diuzit hujan buatan, kata Bokir, sambil mengusap wajahnya yang terkena cipratan maut. Dari belakang Bokir, Ajay, Gugun dan Citra berusaha menahan tawanya. Fihihi, Gugun yang tak kuat menahan tawa akhirnya lepas juga, dia tertawa terpingkal-pingkal. Ha furang ajar hangan fetawa hau ha, kata Dudi dengan sangat lantang dan kuat dan lagi-lagi muntrat. Bokir yang tidak tahan lagi dengan muncratannya spontan menampar pipi Dudi. Plak, basa bego, kalau ngomong yang bener, kata Bokir kepada Dudi. Ronald yang melihat itu segera menyuruh gengnya menyerang Bokir dan kawan-kawan. Sialan kau, hajar mereka. Perintah Ronald kepada gengnya, perkelahian pun terjadi di pinggir jalan. 5 lawan 3 sangat seru rupanya sehingga banyak orang lewat menyaksikannya. Bokir Sia sedikit kewalahan melawan geng Ronald yang bernama Smack Jaya Abadi. Karena mereka kalah jumlah, namun bukan berarti mereka kalah, setidaknya mereka memberikan perlawanan. Beberapa kali anak buah Ronald terjatuh walaupun Bokir Sias banyak menerima pukulan juga. Dudi menggila, dia mengamuk kepada Bokir dan menghajarnya. Sampai Bokir pun tersungkur di tanah. Sementara Ajay dan Gugun berhadapan dengan yang lainnya, Ronald menonton sambil tersenyum. Dudi yang amat sangat marah menghampiri Bokir yang masih tersungkur. Dia mengangkat kerah baju Bokir dan membuatnya berdiri. Fangun hanak hingusan, kata Dudi kepada Bokir. Namun dengan refleks Bokir menghajar Dudi dan sialnya pukulannya tepat mengenai gigi Dudi yang panjangnya melebihi rata-rata. Dua aak, aduh. Bokir mengibas-ngibaskan tangannya karena kesakitan tinjunya membentur gigi Dudi. Sementara Dudi merasakan ngilu yang luar biasa dan menutup mulutnya dengan tangan, terlihat dari sudut mata Dudi keluar air mata saking ngilu giginya. Namun entah siapa yang menelpon polisi sehingga ada suara sirina menghampiri arah perkelahian. Mungkin warga atau orang yang melihat perkelahian tersebut melaporkannya sehingga polisi datang ke tempat itu. Polisi ayo kabur, teriak Ronald kepada anak buahnya. Dengan cepat mereka menyalak motor-motornya yang terparkir di dekat tempat perkelahian. Bokir Sias pun sama, mereka tidak mau menjadi kambing hitam karena geng Roni sudah kabur duluan.
Lalu dia menggenggam lengan Citra dan mengajaknya berlari melewati jalan-jalan tikus. Gugun dan Ajay pun mengikutinya. Singkat cerita, mereka sudah berhasil lolos dan berada di kosan mereka. Citra yang terpaksa mereka bawa pun ada di sana. Huha, capek banget gue, Kir, kata Gugun. Yang kaget capek siapa, Gun, kata Bokir sambil membungkuk dan memegangi kedua lututnya. Kasihan Citra, lu gak apa-apa kan? Tanya Ajay. Aku tidak apa-apa, hanya capek saja, kata Citra. Syukurlah kalau begitu, jawab Ajay. Loh, Bon, tangan kamu berdarah, kata Citra yang kaget melihat tangan Bokir berdarah. Ah sial, tangan gua kena si gigi tajam, kata Bokir sambil melihat tangannya yang sobek. Ya udah, biar aku obatin, kalian bantu aku ya, kata Citra kepada Gugun dan Ajay. Akhirnya tangan Bokir sudah diobati Citra, yang terlukanya sudah diperban. Bokir sudah merasa baikan. Kir, Bokir, ada-ada saja kejadian, gak habis pikir gua, untung aja gak di sekolahan, dan lu juga udah biasa sama sakit, kemarin jidat sekarang tangan, kata Gugun kepada Bokir. Sakitnya sih gak seberapa ya kan, Kir? Tanya Gugun kepada Bokir. Memang gak seberapa sih, gua bisa nahan kok, jawab Bokir. Tapi yang gua khawatirkan, itu gigi ada bisanya besok-besok tangan lu busuk gimna, Kir, hihihi. Gugun yang merasa lucu mengingat perkelahian Bokir dengan Dudi. Iya, Kir, bener kata si Gugun. Lu cepet cuci muka juga deh, soalnya muka lu tadi kena cipratan kobra. Hahaha, kata Ajay ambil tertawa puas, diikuti oleh Ugun, dan Citra hanya tersenyum lebar. Puas lu pada ya lihat gua berantem sama T-Rex, jawab Bokir, dan sedikit kesal sama ledekan Gugun dan Ajay. Ah sudah dong, kalian jangan bercanda terus, aku gak kuat nahan tawa nih. Ya sekarang udah aman kan? Aku mau pamit pulang ya, kata Citra kepada ketiga temannya itu. Bokir, Gugun dan Ajay mengantar Citra sampai di pinggir jalan raya dan menunggunya naik angkutan umum untuk pulang. Setelah itu Bokir sias kembali ke kamar kosannya, mereka membereskan dan membersihkan tubuh mereka yang masih kotor. Besok bakal seru nih di sekolah, sebentar lagi sepertinya akan ada kasus besar nih. Para pembaca ditunggu komennya, kalau bagus ceritanya akan saya lanjutkan.